أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Dan sunnah membasuh kepala anak jari telah muamalah. Dan sunnah membasuh kepala anak jari kemudian daripada dikarat kukunya. Masih kisah kemarin menatap kuku. Jalan yang paling nyaman kemarin kayak tatarannya ujung kiri ya Allah sampai ke jempol, kemudian ujung kiri, kelingking kiri sampai ke jempol, kemudian kanan jempol, kiri jempol. Kemudian batis mulai kelingking kanan, terus habisnya kelingking kiri, mulainya kelingking kanan, habisnya kelingking kiri. Nah, tuntung sudah ditata, ya, tuntung ditata. Nah, maka sunat hukumnya membasuh bakas yang dipotong tadi kepala anak jari. Karena dikata orang bahwasanya makruh dengan kuku, makruh artinya sangat makruh. Dua kali tulisannya dengan kuku dahulu daripada dibasuhnya itu memberi mudarat dengan badan. Jadi munkar dibasuh ini bisa menjadi mudarat. Tahu apa mudaratnya? Digaluakan maksudnya bisa gatalan enak, jadi penyakit. Nah, ya, jadi limbah tuntung kita mangkarat kuku, mengamotong kuku, maka sunat hukumnya dibasuh ujungnya. Ya, kalau kepala anak jari mana ini? Nah, dibersihi ya. Kalau anak higienis lagi pakai sabun besar aja, kalau bersabun. Karena yang penting dibasuh. Lawan banyu apa? Lawan banyu bersih. Jangan lawan banyu kopi. Dibasuh juga ya kalau. Nah, itu bersabun banyak. Nah, jadi lawan banyu bersih. Jadi itu hukumnya sunnah. Jadi munkar dibasuh kalau kopinya menjadi mudarat dengan awalnya, kalau bisa gatalan dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Faidah tersebut di dalam khosiyah jamal. Kata hakim, kata Imam Hakim, barang siapa menggunting baju, habis kisah kuku sudah. Jadi kuku pulang baju, menggunting baju pada hari Sabtu, kain, menggunting kain. Caranya bulan baju di desa apakah? Ya kalau yang penting menggunting jenis kain. Harinya hari Sabtu, orang menggunting pakaian, menggunting kain hari Sabtu. Mempusakai penyakit sulman, ya kan? Kalau bahasa kerennya penyakit siluman. Itu sejenis kalau dibuka dalam kamus penyakit. Wah, ini omikron kan? Omikron kan Pak? Itu model kayak malam ingin. Nah itu jadi orang yang menggunting bajunya maulah baju hari Sabtu. Nah itu kena mempusakai penyakit sulman atau penyakit siluman. Sulman kalau bahasa Arabnya. Nah ada pada
pada dipakainya pada badan, ya kan? Menggunting baju, mempusak hari Sabtu, penyakit sulman yang dipakainya pada badannya. Oh maksudnya apa? Waktu dipakai nih, waktu dipakai diguntingnya, misalnya menatap selawat, yang mana kalau menatap selawat nih kata bapak col, oh mengukur ukurannya mana, oh tetap, nah itu maksudnya itu. Nah, jadi mempusakai penyakit sulman ada dipakainya pada badan maksudnya. Jadi menghadap menatap ya kalau toh jangan merahatan di awak, intinya itu maksudnya dah. Nah, jangan merahatan di awak ya kalau misalkan apakah ya kalau kawan-kawan katakan pengejaraan kerahnya misalnya itu harinya pulang hari Sabtu, nah maka orang itu mempusakai penyakit sulman. Dan pada hari Ahad pulang menggunting baju adalah pada hari Ahad, mengenai akan dia duka cita dan kesusahan dan tiada berkah. Jadi menghendak maulah baju lain katakannya jangan hari Ahad. Kalau mana mau pakai baju, mau ibu-ibu dan acak bola baju ya, kalau baju kebaya, baju muslimah ya kalau supaya sama aja seragam lawan laki, oh ya kalau jadi bila kondangan sama misalnya anak sama berapa ekor sama ya kalau jadi pasukan jadinya anak 10 baju sama, wah ya kalau rumah apa ini berdua kesebelasan main bola. Dua belas kemarin bulan 11 ya. 11. Musim walau ini kan, musim walau. Oh, abah mamanya anaknya sama. Nah ingatkan maulahnya mulai jangan hari Ahad. Kenapa? Ini dalam kitab disebutkan apa tadi? Mewarisi duka cita dan kesusahan. Dan pulang ada beberkah, ada lebih lawas bayi dipakai mengkadara film atau dipintal orang bisa atau menjamur. Kesalahan seorang juga menjamur di hadapan rumah orang sunyi tengah hari, baju larang itu maling lewat belajar maling rezekin nomplok ini, oh ya kalau tak nah itu jadi kadang berkah nang baju tuh dipakai beberkah ya kah. Dibawa beribadah nyaman, lalu hendak aja beribadah memakai baju itu, lalu hendak aja membaca sholawat, lalu hendak aja baca zikir. Nah itu berarti baju yang dipakai itu berkah ya Allah. Berniat pulang bagus, niat nang bersih memakai baju, kada ada niat ujub, kada ada niat sombong, niat apa karena Allah, karena menutupi aurat ya Allah. Jangan menutupi aurat itu niat berbaju tuh. Jangan hendak niat penampilan supaya dipadakan orang luas, jangan. Ya kan? Niat memakai baju itu adalah menutupi aurat. Karena hukum menutup aurat itu adalah hukumnya wajib. Nah, jadi memakai baju harusnya hukumnya mubah menjadi sunnah. Kenapa? Karena diniatkan. Niatnya apa? Menutupi aurat. Menutup aurat hukumnya wajib. Nah, jadi pahala atau pekerjaan mubah menjadi sunnah. Ya Allah. Memakai baju ya Allah nang mana berdulu ya kan? Nang mana berdulu ya kan? Tangan kanan berdulu nang bagus. Ya Allah tuh tangan kanan hanya tangan kiri hanya kepala. Ya nang nyaman simpel kepala berdulu. Oh lihat Allah. Kepala nang masuk berdulu nyaman ya Allah. Nah tangan kanan kiri kepala peraturannya adatnya memakai baju. Ya kalau masang salawat mah jangan berdiri ya benar toh makruh hukumnya memasang salawat itu dalam keadaan berdiri itu makruh hukumnya. Jadi berduduk lah berduduk. Kuliah tahu tuh mewarisi apa ada juga tuh
memakai selawar begini. Semua warisi sifat apa tadi kalau pokoknya ada bagus tuh. Nah, jadi adabnya memakai selawar berduduk. Ya baik di bangku kah atau di mana kayak jangan sambil ada datang tadi makro hukumnya memasang selawar. Nah di orang bari itu kan ada adabnya mereka. Ya kalau orang bari itu orang bapasak berdiri di orang sesuai dengan sunnah niat orang semata-mata karena Allah. Nah dia nanti orang bari ditipas ada tadas kenapa di orang bapak kaya. Ya Allah di orang bapak kaya. Menua ini kali lagi nang bapak kaya. Ya Allah tak kali lagi bapak kayanya pakaian jahir aja batin kali isinya. Orang muda serbujur jahir batin bapak kaya kan ya Allah. Ya pakaian kita beri. Orang turun mulai rumah toh. Ini orang bagi tak sudah. Memberi salam orang lawan yang dijejak. Siapa? Abal Basr. Assalamualaikum ya Abal Basr. Dalam hati baniak pulang orang turun rumah toh. Ya Allah toh. Ujar orang bahari tentang berpasak tadi. Aku sok orang luar sana dok lalu bawa gini. Tata musuh kada mau bertemuan. Ya Allah sok aku sok orang di luar sana dok. Sok lawan dok itu dalam Quran kada mau tata teh. Adalah tata teh sok lawan dok itu nah ada mau nang gabung maksudnya adalah ada mau pasti tak pisah. Makanya hakikat orang bahari itu bila ada orang saling lawan aku kada mau bertemuan. Orang ada orang yang hendak menyakiti aku menyihir aku kada kawat. Kenapa? Ya tadi berhakikat di orang dalam sana. Aku sok juga orang di luar sana kada mau bertemuan. Nah di orang bahari orang bila turun mulai rumah itu sudah berpasang. Nah itu ya Allah. Nah kita zahirnya itu berat. Ya Allah baca bismillah, pakai baju baca sholawat dan lain-lainnya. Adab-adabnya dipakai. Nah itu termasuk maulahnya tadi. Hari Ahad jangan hendak maulah baju. Nah tunda dulu, kayaknya dulu cari hari yang bagus. Kalau kepikiran ini, ya kalau apa? Duka cita sedih. Duka cita itu bila karena penyakit duka cita itu sedih tuh. Bahaya benar ini, makanya kita minta lawan Allah supaya jangan sampai diduka citakan hati kita nih. Ya Allah, bila sudah karena duka cita tuh galau jadi nah itu hati-hati. Dan kesusahan macam-macam yang kesusahan, usaha susah dan lain-lainnya. Nah, dan tidak berberkah. Ada berkah, apa-apa pun ada berkah. Nah, sedangkan kita segala hal keadaan di dunia ini gawian-gawian yang kita lakukan agar menjadi berkah tolak nang diambil apa aja berkahnya ya Allah nang diambil berkahnya. Nah dan pulang habis hari Minggu hari Senin maulah atau memotong baju atau mulai baju ya Allah itu bagus benar ada berkatnya. Nah jadi hari Senin pula nah hendak maulah baju itu langkar benar bagus benar tak. Jadi orang nang melihat tuh nang pina tapi bungas babungas nang kada tapi langkar jadi orang melihat babungasnya sekecilnya tuh. Oh ini orang pas harinya ya dulu pernah kita bagian apa hari-hari nang baik tuh. Rasanya itu lagi bagus, bagus sering lah, menjalan. Catatannya adalah kita lah. Fotokopiannya ada lagi lah. Hari-hari yang bagus dulu, bulan A. Mau nanti kita coba fotokopi kayaknya malam sama di baju bahasa Indonesia lo sudah ditasbaikan bahasa Indonesia namanya. Jadi tahu kita hari-hari yang baik tak. Nah, gitu. Nah. Hari Senin ada berkahnya. Terus hari Selasa memotong baju atau maulah baju segera binasanya atau dicuri akan dia atau terbakar api baju itu. Hari Selasa.
Sahabat, ya kan? Bisa hilang, bisa terbakar, bisa macam-macam. Intinya kada hilang tadi bajunya, kada beberapa. Nah, kemudian hari Rabu, Senin, Minggu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Pada hari Rabu dirizkikan akan dia akan rezeki yang banyak daripada ketiadaan pintu dan susah. Oh bagus benar nih. Nah, hari Senin berkah tadi lah. Ya kalau tak hari Senin berkah, hari Selasa ada baik, hari Rabu bagus. Maka setengah kil mengatakan hari Rabu ini bila mengawali sesuatu bagus benar hari Rabu. Bila hendak memulai sesuatu itu hari Rabu, membuka toko bagus ya kalau. Kemudian apalagi memulai bertanam Rabu bagus, memulai bertajak rumah bagus ya kalau. Bagus hari Rabu kalau. Nah hari Rabu apa tadi? Dirizkikan akan dia akan rezeki yang banyak daripada keadaan panas dan susah ya kata nyaman. Nah katakan hari Rabu. Dan ada juga yang memadakan barang siapa yang menggundul anaknya 40 kali hari Rabu, nah itu yuwarisul alim bahwa yuwarisul ilim ya, mewarisi sifat hilim, sifat sabar, peringatan dan lain-lainnya tuh hari Rabu juga. Waktunya apa? Naik matahari, jangan turun matahari. 40 kali itu digundul. Nah, ada juga tuh hari Rabu juga. Banyak loh kelebihan hari Rabu ini. Ya. Terus. Kemudian apa hari Kamis? Kamis tuh bahasa Arabnya Khamis katanya. Jadi kita Indonesia menyebut Kamis sebetulnya Khamis itu 5 artinya. Ya kalau wahidun, satu, isnanin, 2, salah satu, 3, 4, 5. Nah Khamis itu artinya 5. Makanya hari Kamis di kita itu bahasa Indonesia. Nah hari Kamis dirizkikan akan dia alim. Nah, hendak maulah akan baju gasan anak. Ya kalau anak nih memang gasan memondok pesantren misal hari Kamis akan mewarisi akan dia sifat alim. Ya kalau nah dirizkikan akan dia alim, diberikan oleh Allah sifat alim. Ilmu ya kalau kalau anak ya kalau supaya jadi orang alim hari Kamis, apalagi bayi juga senang bayinya bagus banget ya kalau anak sekolah ya ulakan karena bajunya hari Kamis kata bila hendak olah barang aja tukang jahitai asal pian guntingan hari Kamis ya sama nah kayak boleh wasi Tuhan kok itu juga ya kalau maksudnya asal dicatok akan hari 9 ya iya aku sudah pabila kata untungnya asal hari 9 mengatok itu sama asal menggunting aja hari Kamis salah aja lagi menjahitnya tatak akan atau dulu ya itu malamnya hari Kamis. Nah itu bukan baju khusus biasa anak kita supaya mewarisi alim. Dan pada hari Jumat nah ya kata panjang umur yang memakainya. Oh, jadi orang yang berulah hari Jumat panjang umur memakai itu. Ya kan? Jumat, arti Jumat itu jamaah ya. Artinya jamaah itu terkumpul, makanya keberkahan terkumpul pada hari Jumat. Nah, termasuk pembahasan kita ini hari Jumat maksudnya. Ya kalau kisah fadilat hari Jumat, nah ini maksudnya sini hari Jumat ini termasuk maulah baik hari itu memotong kuku, memotong rambut, ya kalau dan lain-lainnya ya beramal ibadah banyak di hari Jumat.
Ayo, makanya tak kumpul di situ mereka. Makanya harinya Jumat artinya yang Jumat. Nah, intaha pahami bujur-bujur sidin masalah hari ini. Nah, bila di dalam kitab tulisan intaha maksudnya musannif itu pahami di sini. Artinya isinya bagus maksudnya mereka. Habis. Kemudian faedah kata setengah ulama bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan 7 patah langit dan bumi pada hari Ahad. Habis sudah kisah memotong baju. Ini pulang kisah anu nih. Allah menciptakan apa-apa di bumi ini hari apa? Nah, mulai hari Ahad lah nyatakan. Allah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Artinya lapis 7 langit, lapis 7 bumi. Yang kita jejak nih, berapa tuh 7 lapis? Allah menciptakan itu pada hari Ahad. Ialah permulaan hari yang 7, karena Ahad itu artinya 1. Ya Allah, nya bermacam pendapat ini cuma dari segi apa maknanya Ahadun itu 1 hari Ahad. Kalau bahasa kalender kita minggu, ya kata. Ya bisa berubah. Minggu tuh mangga bisa ya kalau mangga. Ini minggu mangga. Kalau bahasa Arabnya Ahad. Nah, jadi beritahu anak-anak kita Ahad itu hari Minggu. Hari Ahad. Nah. Jadi Allah menciptakan 7 kota langit, kota bumi itu hari Ahad. Ialah permulaan hari yang 7 seperti kata Imam Nawawi, bersalahan bagi Imam Rafi'i menjazam maksudnya Imam Rafi'i dengan bahwasanya permulaan hari yang 7 itu adalah hari Sabtu. Nah, itu menurut Imam Rafi'i hari Sabtu sih permulaan hari itu, ya kan? Maka barang siapa hendak membina rumah, membangun rumah lah, atau bertanam sesuatu, makalah hendaklah maksudnya kerjaan pada hari Ahad. Oh, ini pendapat Imam. Ya kalau Imam Sore, pendapat Imam Nawawi lah. Jadi Imam Nawawi hendak membina rumah, membangun rumah atau bertanam, itu bagus hari Ahad. Nang di atas tadi ya kalau hari Rabu memulai sesuatu itu bagus ya kalau. Nah, ini menurut pendapat Imam Nawawi pula menjadi sidin alasan sidin kenapa memandangkan hari Ahad itu hari yang bagus ya kalau hari Ahad hari yang bagus karena Allah menciptakan permulaan langit dan bumi 7 kota langit 7 itu hari Ahad. Ya kan, hari kan. Nah, jadi apa tuh memulai sesuatu, memulai gawian, memulai apa ya kalau hari ya kan. Pengantinan hari Ahad bagus juga sekalinya ada dari ini juga. Ya kan, orang hari Jumat, hari Rabu bagus, hari Kamis bagus, hari Senin bagus. Ya kan, hari Ahad bagus juga tuh. Ada alasannya ujian Imam Nawawi. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi hari Ahad. Dan dijadikan matahari pulang dan bulan pada hari Senin. Ya kan? Allah menjadikan matahari dan bulan pada hari Senin. Dan sifat keduanya, artinya tugas keduanya, tugas matahari, tugas bulan, hari Senin itu. Nah, dan sifat keduanya berjalan. Maksudnya adalah maka barang siapa hendak musafir, tahu musafir? Hendak pulang kemana? Hendak pulang musafir narana, ya kan? Maka hendaklah maksudnya seseorang itu musafir pada hari Senin. Hendak kemana? Misalnya anak pulang ke Jawa, hendak kemana? Misalnya kalau awak memilih waktu, pilihlah waktu musafir mencari hari Senin. Dan adalah musafirnya pada ketika bulan
bertambah, jangan pada ketika kurangnya. Kenapa? Karena bahwasanya Nabi SAW bersabda, bagi satu ya kan saudagar yang hendak keluar musafir pada ketika bulan kurang, adakah engkau kehendak bahwa dihapuskan Allah Ta'ala akan perniagaan kamu berhadap oleh akan awal bulan dengan keluar musafir? Nah, bila hendak musafir niat berdagang, niat berjualan barangnya, banyak orang berjualan kemana membawa barang ke sana, ya kan? Nyatakan harinya hari Senin, lawan bulannya bulan yang naik, jangan bulan yang turun, ya kan? Jar Nabi, bila engkau berdagang tulak bulannya bulan yang turun, maka habis dagangan anda, angkrut, ada berhasil. Kalau kan pedagang kan kemana ya Allah, isi modal, bawa intan kemana ya Allah, keluar negeri. Dikatakan bulan Arabnya tadinya lah bulan yang naik itu tanggal berapa? Tahu lah. Nah, dari 1 sampai 14 itu naik namanya. Bila sudah 14 itu bulan mengalami. Nah, turun ya berkurang sampai lumus. Ya kalau ini mulai naik lah. Ini mulai naik berarti nih. Mam tadi satu safar. Nah, berarti naiknya sampai 14 bulan kan hanya berkurang. Nah itu harinya pulang pilihlah hari Senin. Nah disitu mau ada yang hendak dagang, ya kan? Barangnya siapa? Keluarga, ada sana anak berdagang nih, ya kan? Jar siapa? Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Dan tersebut di dalam Ajaibul Makhluqat, di dalam kitab Ajaibul Makhluqat. Barang siapa sakit pada awal bulan, ya. Barang siapa sakit pada awal bulan, baginya kuat pada menolakkan penyakit, terlebih kuat daripada orang yang sakit pada akhir bulan. Dan segala buah-buahan, nah ini di dalam kitab Ajaibul Makhluqat. Jadi barang siapa sakit garing, ya Allah. Yang siapa sakit garing, bulan Arabnya nih pas bulan Arab turun, itu dia terlambat bikinnya. Jadi sini maksudnya ya Allah, bulan Arabnya beturun. Nah, ya Allah, barang siapa sakit pada awal bulan, baginya kuat pada makanan. Bilanya garing pada awal bulan, kuat, jarang mau mati, ibarat kita jangan bahasa kasarnya. Nah, terlebih kuat daripada orang yang sakit pada akhir bulan. Kenapa? Kisahnya Allah alam lah. Ya kan? Jadi nang banyak membawa umur kisahnya atau bilanya garing itu nang turun bulan. Jadi bila garing ya kalau bisa lambat ampinya. Kenapa jarang minum obat lambat ampi? Nah, ya kalau mungkin ya kalau di awal bulan dan di akhir bulan, maksudnya antara naik dan turun bilanya garing lakas ampinya di awal bulan daripada akhir. Dan segala buah-buahan kayak gitu juga. Ya Allah, bila panennya ya Allah, bila panennya bila naik bulan bapacangannya ya. Nah itu maksudnya ya kan? Dan tanaman-tanaman besar pada awal bulan itu terlebih banyak daripada akhir bulan. Kita lihat itu buah lah, pas berbuah awal bulan Arab. Arab dikatakan jangan Indonesia lain bulan Arab, ya kan, bulan Arab. Nah ini katakan ini malamnya malam kedua daripada bulan Safar, tanggalnya masih tanggal 29 kemarin. Nah hidup 2 Safar. Nah berarti naik nih. Nah buah itu pas rahat tenang kainnya berbuah. Yang labat benar biasanya berhasil. Ditimbang panennya itu di akhir bulan. Jadi mau kawan nambah isi kebun ya kalau hendak memanen itu dikatakan di awal bulan supaya buahnya itu tahu kebun kita kayak pakan ini biar awal bulan akhir bulan kalau udah jual buahnya atau berwarik
ngambek balik ya Allah. Nasib aja lagi. Tahu kayak makan nasib jadi lebih dipuji lagi. Aduh. Dan laban binatang. Tahu laban binatang? Susuk. Laban itu bahasa Arab susuk. Ya Allah. Laban binatang susuk. Nah, hanya kalau halib ada dua lah. Ada halib, ada laban. Bila laban itu susu ini pahamannya. Tapi kalau halib itu susu nang diminum. Nah kalau di sini laban binatang, artinya susu binatang yang diparah. Nah maksudnya ya, kalau sudah jadi susu itu lain laban lagi, salah kena itu halib ngarannya karena sudah menjadi susu. Nah itu. Dan laban binatang pada awal bulan. Jadi hati-hati dimakan. Aku bisa nukar susu kesambat laban. Dia masuk itu nukar susu laban ya. Sarip ya om ya. Salah jadinya halib. Kalau laban tuh ini masih pemungkah. Jadi nukar susu jadi dimakan. Itu sambat tuh nukar laban ya. Karena tahu laban itu susu. Salahnya halib kalau sudah jadi susu. Dan laban binatang pada awal bulan terlebih banyak daripada akhir bulan. Bila susu binatang itu babanyu ya Allah pas waktu awal bulan beres bajunya tuh panen benar tuh orang memarah susu binatang tuh. Tapi kalau panennya di akhir bulan nah itu tapi babanyu kering ya Allah. Dan segala buah-buahan yang mengatakan dia oleh cahaya bulan nang bagentung lawan matahari dan bulan. Ya Allah, ya Allah, buah-buahan ini bergantung pada siapa? Sumber kehidupannya kepada bumi dan langit. Coba kan di dalam atap sini, nah kalau kada kamu tumbuh kok berarti mengharap matahari. Ya, jadi sebenarnya buah-buahan yang mengatakan akan dia oleh cahaya bulan pada ketika bertambahnya terlebih baik daripada buah-buahan yang mengatakan dia oleh cahaya bulan pada ketika kurangnya intah basic. Dan disebutkan pula dan dijadikan binatang pada hari Selasa, diharuskan sembelihnya dan menapakahkan darahnya. Maka barang siapa hendak membuang darah maka hendaklah ia buang pada hari Selasa. Nah jadi binatang tujar diciptakan sebagai binatang oleh hari Selasa. Nah jadi bagus menyembelih daripada binatangnya hari Selasa. Nah itu. Dan sunat dibaca ayat kursi pada ketika berbekam. Kalau berbekam, kalau bersungok. Nah bahasa kita bersungok. Kalau bahasa Arab berbekam. Nah jadi sunat dibaca ayat kursi pada ketika berbekam. Dan jangan minum laban kemudian daripadanya menimbulkan penyakit ya. Limbah bekam, jangan minum susu, minum apakah kopi, jangan lupa. Asal jangan minum susu, ya Allah. Nah, mau namanya minum susu lah bapak. Ya Allah, sikat. Nah itu jadi siapa yang tukang baca, nah yang tukang bekam boleh, yang di bekam boleh. Jadi baik ayat baca ayat kursi lah ketika berbekam. Nyaman kan beberapa sekali sama kawan-kawan ibu kamu lagi kan nama masalah dari keluaran bagus kedua ibu kamu bagus. Dan dijadikan laut dan sungai pada hari Rabu. Tadi langit bumi ya kalau binatang hari Selasa. Nah ini hari Rabu itu laut dan sungai dijadikan oleh Allah dan diharuskan meminum airnya ya Allah. Maka barang siapa hendak meminum obat hendaklah meminum pada hari Rabu ya kan. Hakikat dalam hati ingatan ini awal kejadian daripada banyu dan sungai ini Allah menciptakan hari Rabu. Mudahan berkat air yang aku minum ini mudahan menjadi obat bagiku. Minum obat pulang, mudahan manjur obat yang aku minum deh hari Rabu. Nyatakan
awal diciptakan sungai dan laut itu adalah hari Rabu. Nah, dan pulang dijadikan surga dan neraka pada hari Kamis. Surga dan neraka dijadikan pada hari Kamis. Dan manusia berhajat kepada surga, ya Allah, dan melepaskan daripada neraka. Jadi tugas kita itu, ya Allah, berhajat menginginkan surga, melepaskan daripada neraka. Ya Allah, itu sifat manusia beratan, kehendak manusia beratan. Ya Allah, siapa yang kadang masuk surga dan mungkin seberatan pasti menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan barang siapa berkehendak meminta sesuatu hajat daripada seseorang, katakan, maka hendaklah maksudnya dia meminta pada hari Kamis. Mengajukan apa? Karena mengajukan sesuatu ya, kalau itu proposal, apa ibaratnya, keinginan, maka hari Kamis, ya Allah, hajat tahun kuitan katakannya, nang bagus hari Kamis. Kenapa? Karena terbuka surga ya kalau hari Kamis, keinginan kita. Nah, di awal karena apa? Dijadikan awal surga dan neraka hari Kamis. Lalu bertagi, ayo bagus saya anak, mendengar dia kalau abah ya, tukarkan pun iPhone 13. Maka bisa tentang anaknya mau mungkin hari Kamis. Lalu nak abah anak kebukotik di usia anak pun ada itulah haram. Dan sunat musafir pada pagi harinya. Sunat musafir tadi ada sedang kelas. Nanti hari Kamis bagus. Musafir pada pagi harinya. Barangnya itu mau injun kan. Ya kalau hari Kamis tuh bagus juga. Musafir. Hari Kamis harus sudah mau injun bahasa ini kan bagus ya. Mbak, bujur tulisannya, dan sunat musafir pada pagi harinya, karena sabda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal Khamis. Ya Allah, yakni artinya toh, wahai Tuhanku, beri berkah olehmu bagi umatku pada hari-hari, ya kan, pada hari-harinya, dan khusus pada hari Kamis. Masih kau mendengar nih. Jadi hari Kamis bagus musafir ya. Sebentar bang ya, jadi jatah anu riau kan. Semalam kita mungkin dia tadi Marga Sari cocok, bongkot harinya ini cocok kayak hari Kamis atau Senin ini katakanlah enak banget itu kayak jongkot hari Selasa hujan. Untung jangan bagus bukan diikut. Ya kayak aku jong juga. Tapi bagi ahli pengunjung Jar Mas Yuna yang tidak masalah jongnya kalau asalkan hati senang. Dan dijadikan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa pada hari Jumat. Dan dikawinkan akan dia, ya kan, Nabi Adam dan Siti Hawa itu pun pada hari Jumat. Maka barang siapa hendak berkawin, bagi yang belum kawin ya, belum sudah kawin, boleh juga kawin, ya. Maka hendaklah berkawin itu pada hari Jumat bagus atau malamnya Jumat. Hendak kawin, kawin belum belum kawin lagi. Hari Jumat hari kawin lah. Hari Jumat atau malam Jumat. Jadi khusus kontak kawin bisa mengatakan hari Jumat. Kenapa? Karena Nabi Adam, Siti Hawa diciptakan hari Jumat dan dikawinkan hari Jumat. Dan hari Sabtu pulang hari tipu daya. Nah, ini hari tipu daya lah. Hari tipu daya Bani Israel dengan mengambil ikan. Dan tipu daya kafir Quraisy dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita sebutin pulang dalilnya. Ya Allah, maka barang siapa hendak berburu binatang, ya Allah, atau mengunjung
tambahan puja pangkolah ada di kitab. Nah, barang siapa hendak memburu binatang atau tambahan mau injul di waktu, maka hendaklah maksudnya berburu pada hari Sabtu. Tambahan bulan Indonesia hari Sabtu ya kalau pas menghadap malam minggu tuh bagus nih bisa menunjuk kedua pas kedua biasa Sabtu Minggu di kedua Sabtu Minggu muncul dan kitab soalnya tambahan dulu Pak ini binatang bang di sini memburu binatang sama ya lah. Kenapa jadi hari Sabtu bagus memburu binatang? Kenapa? Karena hari itu ya kan tipu daya bubuhan Bani Israel lawan menipu Pak dan Nabi kita ya kalau tak kafir Quraisy menipu makanya hari itu hari tipu daya saja. Jadi bagus berburu jauh menembak burung, menembak iwak, mengunjung sama gitu. Bagus hari Sabtu. Maka kamu jujur tak kami bila Sabtu kalau kamu ingat pasti mudah kan. Ya kalau Sabtu biar kada pulihan longkar di pelabuhan. Allah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa hadzal ilmu la yuhawwiyahu illa bunya au wasal anbiya. Yakni dan ini alam tiada mengetahui akan dia melainkan nabi. Illa nabiyya teruslah wa hadzal ilmu la yuhawwiyahu illa nabiyya aw wasal anbiya. Dan ini alam tiada mengetahui akan dia melainkan nabi atau wasal anbiya, wasiat daripada para anbiya. Maksudnya dan sabda Nabi SAW, barang siapa berpagi-pagi pada hari Sabtu di dalam menututi hajat, maka akulah yang membangkitkan baginya dengan menunaikan akan dia. Wallahu alam. Jadi ada yang mengadakan bagus juga nih hari Sabtu ini. Ya Allah memulai di pagi hari Sabtu menututi hajat. Habis. Faidah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertungkat maksudnya adalah bertungkat itu daripada perangai para anbiya. Jadi orang bertungkat itu bagus perangai para nabi. Jadi para nabi itu banyak menggunakan tongkat. Dan ada Nabi SAW bertongkat maksudnya nabi dan menyuruh maksudnya dia nabi dengan dia. Jadi termasuk saran daripada nabi kita tuh harus berisi tongkat. Kalau tongkat, kalau tongkat yang terbuat daripada kayu, punya kawan tuh, ya kan? Kulit manang, terus tuh kayu cendana, macam-macam pokoknya terbuat daripada kayu, nah itu. Dan daripada Nabi SAW sabdanya bertongkat itu alamat, alamat tanda maksudnya orang mukmin. Jadi orang ngambil isi tongkat itu tanda orang mukmin. Kita orang mukmin kada, orang mukmin harus besi tongkat. Dan sunat Nabi, sunat Anbiya. Nah jadi sunnah hukumnya besi tongkat. Dan barang siapa keluar musafir dan ada sertanya tongkat, bilainya tuh hendak pulang bersama tongkat daripada kayu luas tolak yang pahit. Bila dijilat kayunya itu pahit, makanya ada dijilat bila manis, ada juga masin, ada juga yang kalau kayu tuh nggak ada percaya cobakan kayu tuh bagi kata jilat berat apa rasanya, ada yang pahit, ada yang masin, ada yang manis. Ya kalau tak kayak niscaya diampunkan akan dia oleh Allah daripada sabak. Apa sabak itu? Yakni diamankan akan dialah oleh Allah daripada sabak, yakni binatang yang memberi mudarat. Jadi bila bersama tongkat tadi itu diselamatkan Allah daripada binatang yang memberi mudarat, dan daripada pencuri, dan daripada yang menyengaja akan dia, maksudnya lah
pencuri yang haji akan dia ngembangkurina perampok maksudnya, pencuri nama yang haji itu perampok maksudnya lah. Nah perampok, nah itu ada perampok tongkat besi catokan jangan lah. Nah dan daripada binatang yang mempunyai racun seperti ular dan kalajengking yang kembali dari masjidnya kepada tempat kediamannya. Nah kedua ini ibu para bila kita membuat tongkat ini, dan adalah serta orang yang bertongkat itu 70 malaikat mengawali akan dia. Jadi orang membuat tongkat pula jawab kayak habaib membuat tongkat dan apa. Nah itu 70 malaikat yang menjadi kawal bagi seorang membuat tongkat itu tadi. Nah itu kelebihannya lah. Kata Hasan Basri, Imam Hasan Basri, Jazidin bagi orang yang bertongkat itu 8 perkara. Yang pertama kelebihannya sunat ambia, sunat para nabi. Yang kedua perhiasan bagi orang solaha. Yang ketiga senjata ke setruk, ada musuh, ambutakan, tawakan, jatuhkan, ya Allah. Yang keempat menolong maksudnya akan orang yang doib, orang yang lemah, sakit pinggang, sakit betis. Ya kalau ada tongkatnya mana kalau tuh bengkot menjadi kuat. Dan kelima lari daripada ampunnya oleh syaitan. Syaitan kata 2000 barat lah bagi orang yang baisi tongkat kira-kira syaitan takutan biar syaitan busiang yang mutakannya kira-kira. Yang keenam merendahkan daripadanya oleh orang fajir yang jahat. Orang jahat kalau bani lawan orang yang bertongkat, orang jahat terus dia dicatoknya. Nah itu kedek jawabannya sudah. Yang ketujuh kiblat bagi ampunnya, ada mau tasalah yang pendirian kuat tongkat itu tadi. Nah ada lapar mengatakan apabila pasah ya Allah. Dan daripada Nabi SAW barang siapa sampai 40 tahun umurnya 40 lah, dan tiada air maksudnya bertongkat dibilangkan akan dia daripada orang yang takabur dan ujub. Nah maksudnya nang bisi tongkat tuh kisahnya kita bisi tongkat ada kuat karena pada hakikatnya kita ini adalah lemah, ada bisi kekuatan apa-apa. Dari tongkat itu kita memandang disitulah kekuasaan Allah dan kekuatan Allah kepada hambanya. Makanya jangan Nabi berisi umur 40 wajib. Jadi sudah ya Allah berisi tongkat, jangan berisi tongkat. Aku berisi sudah. Aku berisi tidak. Gak berisi ya Allah. Jadi nang berisi harus berisi tongkat barang berisi barang. Sampai-sampai tuh kita tuh bila bagian ya Allah. Jangan ada bersama apa-apa. Minimal kita bersama tasbih ini, kayak yang berbarang diketek kan tasbihnya di baju sebutin. Ya kalau di membawa tasbih ada nanti di dalam orang di tangan ya kalau ada nanti kalau makan orang bila ada musafir nah itu. Kenapa ini diantaranya kita kadang membawa tongkat ya karena kalau umur dibadakan orang ketuaan ya misalnya kalau ada mau tongkat ya kalau mungkin kita bukan ulama karena konon kebanyakan orang yang pakai tongkat itu ulama para habaib. Kita ada ulama kita membawa tongkat tapi anak dapat padilat ini nah barang sesuatu yang jenis kayu barang yang kita bawa ada ya Allah menurut mana ada kayu bahan apa itu di bawah orang itu diantaranya itu penjaga sihir, penjaga orang jahat dan lain-lainnya itu tadi yang disebutkan 8 tadi ya Allah. Nah penggantinya adalah pengganti daripada tongkat itu tasbih. Maka tasbih itu bila kita bolehkan dikatakan ada berpahala itu kelebihan tasbih. Tasbih itu kita bawa atau kita galangkan di sini. Misal ya Allah kita galangkan di sini, kita buat di kantong misalnya nih, ya Allah itu berpahala sudah. Mau hendak bertasbih kan yang tinggal ambil aja di itu. Atau bani cincin yang bagus juga kayak sone. Sebutin kemenangannya bila bakal lain kamu takkan sifu langsung bincul ya kalau naiknya bagus. Apalagi yang ada isinya ya kalau kayak sone itu jin dalam isinya tuh. Ada gampangan, pokoknya wilmat kalau kotan doang. Apalagi kita culakan di baju, bukan. Nah itu tuh kalau makanya batu itu batuah, wasi itu wasi.
termasuk kayu. Ya, kenapa? Kayu itu berbuah juga. Kayu itu berbuah juga. Jadi ingat orang yang bilang galang, itu galang, karena itu orang ada ambilannya lah, jangan disalahkan. Oh, galang kayu orang gila. Ini jangan. Seorang lagi gila menyambat seorang kata ilmunya, diulang ada aja tidak ada aja dalilnya. Nah itu ya Allah. Tentara musuh kanan kiri muka belakangnya harus siap sedia juga kita tetap bergantung dengan Allah, tapi tetap kita mengumpati sunnah Rasulullah, termasuk tongkat tadi kalau karena itu barang ada isi barang aku buka sebagian besi diuruti orang dulu wasit Tuhan diuruti orang bahwa tongkat kepakai itu berapa kali kepakai terus sudah sakit pinggang ke bawah ke tangan supan katanya nyaman banget loh. Nah ya Allah. Nah enggak, jadi usia 40 jangan terisi lah. Dan naik jamaah suror kita nih, berisi yang masing-masing di rumah tongkat, ada barisan tongkat simpannya, kalau belum, ya kan barangnya sampai hari jenis kayu boleh katakan, jenis kayu mana bagus kayak gitu, atau kayu kuah dan lain-lainnya jenis kayu. Nah mudah-mudahan Allah alam bisa Allah segala hajat kita dikabulkan Allah. Kita doakan mudahan Mama Ulun saat ini berada di rumah sakit Rumah sakit Pak 17 tahunan Sultan Agung Maghrib tadi dibawa di IGD, tapi belum ada hambanya sudah dapat kamar apa belum. Doakan dan Mama Ulun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat berkumpul lagi lawan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil 'ilmi wa zayyinna bit taqwa. جميعنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nggak bisa jam 9, jam 10.